Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Nurlita Pidi Nugraheni dengan NIM 20212170, Hana Sajidah dengan NIM 2021211074 dan Nikmatul Rofiah dengan NIM 2021211095. Oke, langsung saja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nurlita Pidi Nugraheni. Silakan. Menerangkan tentang pengertian reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Secara umum, reformasi diartikan sebagai suatu proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan dari kehidupan lama menuju kehidupan yang baru. Reformasi menurut KBBI diartikan sebagai suatu pembentukan atau perubahan yang terjadi secara drastis yang bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap ekonomi, sosial, kemasyarakatan, agama, dan lain-lain. Reformasi sendiri secara sempit diartikan sebagai menata kembali keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang agar tidak menyalahartikan apa itu reformasi. Yang pertama, reformasi bukan revolusi. Yang kedua, reformasi merupakan suatu proses. Yang ketiga, reformasi memerlukan perubahan dan keberlanjutan. Yang keempat, reformasi menyangkut masalah struktur dan kultur. Yang kelima, reformasi masyarakat adanya skala, prioritas, dan agenda. Yang keenam, reformasi menentukan arah. Ini saya akan menjelaskan tentang penyebab reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Gerakan reformasi ini sendiri terjadi atas tuntutan rakyat Indonesia kepada pemerintah. Secara umum, latar belakang munculnya reformasi karena terjadinya penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada masa pemerintahan Orde Baru. Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi, di mana semua bidang ini terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering kita sebut dengan KKN. Sehingga pemerintahan pada masa Orde Baru ini dinilai tidak sesuai dengan isi yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, kekecewaan tersebut kemudian mendorong gerakan reformasi pada rakyat. Nah, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya gerakan reformasi ini, antara lain yang pertama yaitu Partai Golongan Karya atau Golkar itu mendominasi pada bidang politik. Pemilu pada masa Orde Baru dilakukan 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Pemilu dilakukan untuk menyalurkan aspirasi rakyat tentunya dan untuk menegakkan demokrasi. Tetapi pada masa Orde Baru ini, di mana setiap kali pelaksanaan pemilu itu Partai Golkar selalu mendominasi kemenangan. Hal tersebut karena semua elemen pemerintahan atau pegawai negeri diharuskan memilih Partai Golkar untuk pemilu tersebut. Yang kedua yaitu hasil pembangunan yang tidak merata. Pemerintah Orde Baru selalu memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lainnya kurang diperhatikan pembangunannya. Jadi pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat yang ada di Indonesia. Beberapa daerah luar Jawa tetap miskin walaupun menyumbang devisa lebih besar untuk negara. Misalnya Kalimantan Timur, Riau, Papua, dan lain-lain yang memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi negara. Namun tidak ada pembangunan
di daerah-daerah tersebut. Yang ketiga yaitu munculnya krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia terjadi pada 1997 yang cukup besar dan dipicu dari krisis keuangan. Hal tersebut dimulai ketika nilai tukar baht atau mata uang Thailand terhadap dolar Amerika. Penurunan nilai kurs menyebabkan nilai utang luar negeri Indonesia, maksudnya saya, yang sebelumnya sudah jatuh tempo menjadi membengkak. Jatuhnya nilai kurs baht selanjutnya menular di seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Yang keempat yaitu retaknya kekuasaan pada masa Orde Baru. Era Orde Baru ini menerapkan sistem sentralistik atau memusat dan militeristik. Hal ini dilakukan untuk menjaga status quo pemerintah, sehingga seluruh unsur masyarakat dan bangsa tergantung kepada negara dan pemerintahan. Akibat penerapan sistem tersebut, kemampuan unsur masyarakat dan bangsa diabaikan, sehingga terjadi perlakuan yang tidak wajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat dan negara. Pola paternalistik juga menumbuhkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sementara hubungan bertumpu pada presiden dan menimbulkan penilaian bahwa presiden merupakan cerminan dari sistem itu sendiri. Sehingga jika figur tunggal kekuasaan jatuh, maka sistem atau rezim tersebut juga ikut jatuh. Terbukti dengan lengsernya Soeharto akibat pergolakan masyarakat yang tidak terkendali, seperti itu. Yang terakhir yaitu gerakan anti kemapanan. Gerakan anti kemapanan ini muncul dari unsur yang terpinggirkan oleh rezim Presiden Soeharto. Misalnya Orde Lama, lawan politik dan kalangan muda yang memiliki paham sosialisme Marxisme, sehingga memunculkan berbagai dorongan dan keinginan rakyat untuk melakukan gerakan reformasi. Oke, sekian penyebab dari gerakan reformasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nikmatul Robiah. Silakan. Prinsip Pancasila. Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksanaan Pancasila terjadi karena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip ditinjau dari segi intrinsik atau ke dalam dan prinsip ditinjau dari segi ekstrinsik atau keluar. Pancasila dari segi intrinsik harus konsisten, koheren, dan koresponden. Sementara dari segi ekstrinsik, Pancasila harus mampu menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horizontal maupun vertikal. Jalur-jalur pemikiran Pancasila. Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab jalur-jalur apa yang dapat digunakan untuk memikirkan dan melaksanakan Pancasila. Pranarka 1985 menjelaskan adanya dua jalur formal pemikiran Pancasila, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan jalur pemikiran akademis. Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Akibatnya, kadang berbagai kebijakan justru kontraproduktif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pemikiran akademis berfungsi sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. Sebaliknya, kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh para pengambil kebijakan merupakan masukan yang berharga bagi pengembangan pemikiran akademis. Setiap pemikiran akademis belum tentu dapat diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan. Sebaliknya, setiap kebijakan politik kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau tingkat kesahihan yang tinggi jika diuji secara akademis. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Pancasila. Profesor Noto Nagoro 1974 menjelaskan adanya dua jalur pelaksanaan Pancasila, yaitu jalur objektif dan subjektif. Yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan, dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai dasar negara
membawa implikasi wajib hukum. Artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang tegas secara hukum. Selanjutnya yaitu pelaksanaan subjektif. Artinya, pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Menurut Noto Nagoro, pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan subjektif ini menurut Noto Nagoro dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan, dan kebiasaan, mentalitas, watak, dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif membawa implikasi wajib moral. Artinya, sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat. Oke, kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu reformasi adalah menata kembali keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi itu sendiri diperlukan untuk merubah hal yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kemudian, reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila menjelaskan bagaimana cara pandang dari sudut yang berbeda dengan Pancasila. Reformasi terjadi karena adanya segala krisis yang terjadi dalam segala bidang. Sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan apa yang diharapkan. Pemikiran yang terlalu tertutup tentang Pancasila dan terlalu mendominasinya salah satu golongan partai yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.